Alhamdulillah, Rabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang dalam hidupnya selalu berjuang, bermujahadah agar umat ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan perjuangan Nabi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi selalu ditujukan kepada umat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib pada hari ini mengajak kita semua untuk kita kaji bersama satu ayat yang mungkin nanti bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Ayat ini untuk kita ukur, untuk kita ukur lunyur sayang oleh Allah atau tidak. Ayat ini sangat menentukan. Jadi mungkin kita sering menilai orang, tapi ayat ini mengajak kita untuk menilai diri sendiri. Saya ini disayang tidak sama Allah. Maka Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Kalau Allah sayang sama seseorang, memberi petunjuk, artinya Allah sayang kepada orang yang diberi petunjuk. Maka cara Allah memberi petunjuk itu yasrah, dia buka hati orang itu untuk menerima Islam. Sehingga para sahabat juga heran, bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa
yashrah sadrahu, bagaimana Allah buka hati seseorang. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan menafsirkan ayat ini. Jadi ditanya oleh sahabat, bagaimana Allah buka hati seseorang? Kata Rasulullah menjawab, qala yuqdhafu fihi nur. Jadi kalau Allah sayang sama seseorang, maka Allah masukkan, jadi buka tadi maka dimasukkan fihi nur, cahaya. Cahaya ini cahaya iman. Maka orang hadir hari ini karena ada cahaya yang dimasukkan oleh Allah. Dia hadir ke rumah Allah, hadir salat Jumat, hadir di salat yang 5 waktu, itu karena dibuka oleh Allah. Hatinya dibuka untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dimasukkan cahaya-cahaya iman, cahaya untuk menggerakkan hati dia untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ada orang yang tidak dimasukkan cahaya oleh Allah. Buktinya tidak tergerak hati dan langkahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda Allah sayang sama seseorang. Maka kita harus bersyukur. Maka selalu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masukkan cahaya iman. Masih ada cahaya iman dalam hati kita untuk hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi oleh para sahabat, hal min amatin ya Rasulullah, ketika seseorang sudah dimasukkan cahaya iman dalam dada seseorang, apakah ada tanda-tanda orang itu, tanda pada orang itu ada tanda tidak orang itu disayang sama Allah, orang itu sudah dimasukkan iman oleh Allah? Ada tidak tanda orang itu pada orang itu? Kata para sahabat, ada. Kata Rasulullah. Pertama kata Rasulullah, tanda orang disayang sama Allah kan betul-betul dibuka hatinya. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, idza dakhala al-iman al-qalba infasaha wa syaraha. Kalau iman seseorang sudah dimasukkan oleh Allah dalam hati seseorang, maka dia akan terbuka hatinya, akan tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Tapi para sahabat tidak cukup dengan hadis itu. Ditanya lagi, apa tanda-tanda orang itu sudah dibuka hati? Ada kata Rasulullah. Pertama kata Rasulullah, al-inabah ila daril qulub. Orang tanda dia disayang sama Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sudah dimasukkan iman dalam dadanya, orang itu harus kembali bertobat kepada Allah. Itu tanda. Dulu dia berbuat maksiat, dulu dia berbuat jahat pada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah meninggalkan, bertobat. Dia kembali al-inabah ila daril qulub. Dia kembali bertobat untuk menuju negeri yang abadi. Yang kedua, itu pertama, kalau orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, at-tajafi an daril qulub. Dia menghindari pengaruh-pengaruh dunia. Oh ini haram, oh ini jahat. Dia tidak mau lagi melakukan kejahatan itu. Dia sudah menghindari, sudah mempersiapkan diri mencari perniagaan yang halal, perbuatan yang halal. Maaf hadirin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasus-kasus yang sangat viral di media sosial dan elektronik dan sebagainya, itu bayangkan
kasus dalam beberapa bulan ini sangat luar biasa. Itu kenapa? Karena tidak ada cahaya iman. Tidak ada cahaya iman dalam hatinya. Kalau tidak ada cahaya iman, karena tadi dia belum indah ada cahaya iman. Tetapi ketika dihadapkan dengan pengaruh dunia, kepentingan dunia, dia tidak mampu mengendalikan diri. Walaupun dia mungkin ada pendidikan, sangat luar biasa. Seharusnya orang itu yang menjaga ketertiban masyarakat, yang melindungi masyarakat, tetapi orang tersebut yang melakukan itu kenapa? Karena dia tidak memang bukan agama Islam, tetapi tidak agama lain juga dianjurkan. Ya. Tapi tidak ada orang menghindari dari itu karena kepentingan dunia. Tidak mungkin orang berbuat sesuatu, mencari sesuatu, perniagaan dunia, bukan karena dunia. Jarang. Itu karena kepentingan dunia dia tidak bisa hindari. Dia ingin lebih daripada orang lain. Dia ingin lebih hebat daripada orang lain. Maka apapun dia lakukan. Itu dua. Pertama bertobat, menghindari kata Allah. Orang itu sekarang menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang menjuruskan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, tanda orang sudah dibentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istidlal lil mauti qabla liqa'il maut. Orang ini sudah mempersiapkan kematian, sudah mempersiapkan untuk hidup setelah di dunia ini. Orang sudah takut kepada kematian, dia sudah mempersiapkan diri dengan ibadah, dan dia mempersiapkan dengan hal-hal yang lain untuk menuju kepada negeri akhirat. Ini tanda orang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa na'ima." Tidak ada orang yang meninggal tidak menyesal. Tidak ada. Orang ketika meninggal pasti semua menyesal. Pada sahabat bertanya, "Bagaimana nadamatu ya Rasulullah?" Bagaimana orang menyesal? Wahai Rasulullah, kalau dia baik, kenapa dia harus menyesal? Kenapa harus menyesal orang mati kalau dia baik? Maka kata Rasulullah, "In kana muhsinan nadima alla yakuna izzah." Kalau orang baik meninggal, dia menyesal. Kenapa kebaikan itu sedikit? Kenapa dia tidak tambah lagi? Kalau dia bersedekah 50.000, kenapa dulu tidak harus sedekah 100.000? Kalau dulu hanya salat biasa, kenapa tidak hadir rumah Allah? Tidak menyesal semua. Ketika Sya'ban diceritakan bagaimana Sya'ban menyesal. Ketika meninggal ada 3 kata yang keluar dari Sya'ban, kita singkat saja ceritanya, tidak pernah disampaikan. Menyesal Sya'ban yang pertama, aduh, kenapa tidak jauh lagi? Karena antara masjid dengan rumah Sya'ban itu 3 jam perjalanan, tetapi selalu hadir ketika salat berjamaah. Menyesal ketika meninggal, karena ketika meninggal surat Qaf akan dinampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarna biqa'aka fabasarka yawma hadid. Yang dulu kamu tidak tampak apa yang kamu perbuat kebaikanmu, maka ketika meninggal aku tampakkan dalam surat Qaf. Allah mengatakan ketika Sya'ban meninggal ini tampakkan oleh Allah pahala ia salat berjamaah. Maka yang keluar ketika meninggal, kata-kata yang keluar dari mulut Sya'ban, kenapa tidak tahu lagi waktu dari masjid agar pahala lebih banyak lagi. Penyesalan, padahal sudah salat berjamaah, tetapi menyesal kenapa tidak jauh lagi. Penyesalan yang kedua, ketika Sya'ban membantu orang lain, ketika salat subuh ada jaket baru dan jaket lama. Jaket baru dipakai di dalam lapis pertama, lapis yang kedua jaket lama.
melihat sahabatnya yang lain tidak punya jaket, rasa kedinginan, maka jaket yang lama itu dikasih kepada kawannya. Maka ketika meninggal nampak pahala. Sekel saja, yang sekel yang lama juga tampak. Ketika meninggal itu ditampakkan oleh Allah. Maka keluar kata-kata dari sahabat ketika meninggal. Kenapa? Bukan yang baru. Kenapa yang aku berikan bukan yang baru? Kenapa harus aku berikan jaket yang lama? Padahal ada jaket yang baru. Penyesalan, padahal dia sudah berbuat kebaikan. Penyesalan yang ketiga ditampakkan oleh Allah. Beliau pernah membeli roti, tapi ada orang yang membutuhkan roti. Diminta oleh sahabatnya, juga dia berikan setengah dari roti, dipotong roti dari dua bagian, satu bagian diberi pada sahabatnya. Maka ketika meninggal juga ditampakkan oleh Allah kepada Sya'ban. Maka keluar kata-kata, kenapa hanya sedikit? Kenapa tidak aku kasih seluruhnya? Fakal hadul yu'manu, fakal ya'kuhul rotina. Ini penyesalan yang diceritakan oleh Rasulullah, penyesalan yang baik. Maka orang ingkana musian, kata Rasulullah, maka orang kalau dia tidak baik juga akan menyesal. Nadima alla yakuna nasab, dia menyesal kenapa aku tidak berhenti ketika aku berbuat jahat, kenapa aku tidak menghindarkan diri dari berbuat jahat. Maka menyesal juga karena dia sedang berbuat jahat. Yang lain sedang menyesal, apalagi yang berbuat jahat. Maka dia menyesal kenapa aku tidak berhenti berusaha. Aku ada kesempatan tetapi aku terus berbuat jahat. Maka dia akan menyesal. Maka ayat ini mengajak kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan akhirat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dicerita satu ayat dari sebagai bentuk bagaimana dasarnya Allah ceritakan kepada kita. Wana dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan kepada kita, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Wahai nanti akan sudah diceritakan oleh Allah, nanti penduduk neraka minta bantuan kepada penduduk surga. Apa yang diminta? Segelas air. Segelas air yang diminta. Anafiu alaina minal ma'i, kalau adanya air kami sangat haus dalam neraka. Dan itu abadi, yang harus disampaikan itu abadi. Abadi selama-lamanya. Kalau memang dia tidak diampunkan oleh Allah, maka dia minta segelas air. Anak minta kepada orang tua minta kepada anak. Kita minta kepada sahabat yang dulu sering kita bantu, minta air segelas air. Apa ada rezeki yang lain? Wahai penduduk surga, kamu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Sedikit saja kami minta. Qalu innallaha harrama 'alal kafirin. Tidak wahai sahabatku, hanya wahai sahabatku, hanya wahai anakku, wahai ayahku. Memang betul di dunia kita harus saling membantu. Tetapi ketika di hari akhirat tidak ada lagi saling membantu. Allah telah melarang kami untuk membantu. Maka Khatib mengajak, kalau mau membantu sahabat-sahabat, bantulah ketika kita masih di dunia. Berilah peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang masih berjalan di jalan yang tidak benar. Itu tanda kita sayang kepada sahabat kita. Karena kalau sudah masuk dalam kubur, tidak ada lagi kesempatan. Maka selalu diajak untuk saling menasihati agar kita selamat. Dan ketika Allah memanggil kita, maka Allah ridha kepada kita. Walaupun banyak kita harus akui, Khatib sendiri masih banyak dosa, dan kita pasti semua ada dosa. Tetapi yang penting kita selalu berusaha beristighfar. Ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pada hari akhirat, meninggal, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kehidupan dunia kita pernah berbuat dosa, tetapi Allah mengajak bertaubatlah sebelum ajal menjemput kamu. Bersiaplah sebelum ajal menjemput kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.